Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Andekan pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Setu yang saya hormati, serta anggotanya, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat ridho dan rahmatnya kita bisa menghadiri kajian rutin yang diselenggarakan oleh PRM atau PRPM Setu pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Rekan-rekan pemuda yang saya hormati, malam hari ini mari kita jadikan kesempatan untuk bermuhasabah. Bermuhasabah itu artinya menghitung-hitung diri, ya, menghitung-hitung diri, introspeksi, kontemplasi. Ya, apakah semua kehidupan, aktivitas hidup kita, ya, apakah semua aktivitas hidup kita itu bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi sebetulnya Allah memberikan peluang pada kita selaku hambanya untuk mengambil manfaat dunia akhirat dalam setiap aktivitas hidup kita, ya. Jadi syaratnya adalah kita jadikan seluruh aktivitas hidup kita sebagai ibadah atau sebagai aktivitas hidup yang bernilai ibadah. Nah, syarat diterimanya suatu ibadah atau syarat suatu perbuatan itu dinilai sebagai ibadah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan itu atau aktivitas itu memenuhi dua syarat, ya. Syarat yang pertama adalah ikhlas, syarat yang kedua adalah benar, ya. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua benar. Jadi dua syarat itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika ikhlas saja tidak benar, ya tidak bisa. Kalau benar saja tidak ikhlas juga tidak bisa, ya, tidak boleh atau tidak diterima. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki, ya, perjumpaan dengan Rabb-nya atau dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, penjelasan dari ayat itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan wa hadzani ruknal amalil muttaqabbal la budda ay yakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahadani itu ada dua hal ini, ya, dua hal ini atau dua hal itu, dua hal ini, ya, adalah rukun diterimanya amalan. Rukun diterimanya amalan itu berarti ada dua. Yang pertama khalisan lillah, ikhlas murni semata-mata karena Allah. Jadi hanya berharap ridho Allah semata, bukan berharap ridho yang lain. Ya. Yang kedua, sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, jadi rukun diterimanya amal ada dua: ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa? Ketika semua aktivitas kita, ya, aktivitas hidup kita, kegiatan kita, perbuatan kita, termasuk sikap hidup kita, itu memenuhi dua syarat itu, maka semua akan bernilai ibadah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Nah, begitu juga sebaliknya, apapun aktivitas hidup kita, sebanyak apapun aktivitas hidup kita, kalau tidak memenuhi dua syarat, artinya ada syarat yang tidak terpenuhi dari yang dua itu, ya, ada syarat yang tidak terpenuhi dari yang dua itu, maka sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Dialah yang menjadikan mati dan hidup, ya, untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Di sini dikatakan dialah yang menjadikan mati dan hidup. Nah, ternyata di situ yang dijadikan itu mati dulu, bukan hidup dulu. Nah, kita itu dulu diciptakan oleh Allah dalam kondisi mati. Mati dulu kan. Yang pertama menjadi segumpal segumpal nutfah, ya, setetes mani. Kemudian segumpal darah, segumpal daging, ini masih benda mati. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina laylan nutfah, ya, arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian diciptakan dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari dan menjadi segumpal daging selama 40 hari. Nah, berarti ketika menjadi air mani, nutfah, ketika menjadi segumpal darah, ketika menjadi segumpal daging, itu belum ada rohnya, masih mati. Jadi kita itu diciptakan dalam kondisi mati dulu. Baru setelah 3 fase itu, 3 kali 40 hari, ya, berarti berapa? 120 hari, ya. Baru, ya, ditiupkan roh, ya, ditiupkan roh. Nah, jadilah makhluk hidup. 120 hari itu kemudian jadikan bulan menjadi berapa bulan? 4 bulan, sehingga ada acara 4 bulan. Itu ketika roh. Jadi saat itulah kita hidup. Jadi sebelum hidup itu selama 4 bulan itu kita dalam kondisi mati, ya. Makanya di situ kita diciptakan dalam kondisi mati, kemudian hidup. Lah, untuk apa kita diciptakan mati dan hidup itu? Liyabluwakum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kita tuh dijadikan hidup, ya, mati dan hidup itu hanya untuk menguji siapa di antara kita itu yang lebih baik amalnya. Jadi kita tuh sebenarnya oleh Allah disuruh berlomba-lomba, berfastabiqul khairat. Nah, ahsanu amala. Nah, ahsanu amala itu yang lebih baik amalnya, bukan akfaru amala, bukan yang paling banyak amalnya. Jadi tidak mesti yang amalnya banyak itu lebih baik, ya. Jadi makanya di situ kalimatnya yang lebih baik amalnya, bukan aksaru amala, bukan yang lebih banyak amalnya. Nah, ketika menafsirkan ayat tersebut, Fudail bin Iyad, ya, menjelaskan
Yang dimaksud dengan ahsanu amala itu, amalan yang lebih baik itu maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan paling baik. Paling ikhlas dan paling benar. Ya. Paling ikhlas dan paling benar. Jadi amalan yang lebih baik itu, amalan yang baik itu adalah amalan-amalan yang ikhlas dan benar. Tuh. Jadi amalan dikatakan baik itu standarnya itu, bukan baik menurut manusia. Ya, jadi penilaian apapun terhadap apapun, penilaiannya harus disandarkan pada dua itu, ikhlas dan benar. Tidak boleh sesuai dengan selera kita atau nafsu kita. Ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan shawaban. Sesungguhnya amal itu jika dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, lam yuqbal, tidak diterima. Ikhlas saja tidak benar, tidak diterima. Jika dilakukan dengan benar, tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai benar-benar ikhlas dan benar. Tuh. Jadi ikhlas dan benar itu memang harus selalu ada dalam setiap perbuatan kita, setiap amal kita, setiap ibadah kita, setiap aktivitas hidup kita. Ya. Jadi ketika apapun yang kita kerjakan memenuhi dua syarat itu, maka insya Allah itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang cukup bersandar dengan ikhlas saja, ya, cukup dengan bersandar pada ikhlas saja. Misalnya membaca Al-Quran, tidak sesuai dengan kaidah membaca, ya. Kaidah membacanya dengan keras, pakai pengeras suara, dinyanyikan, ya. Nah, nanti ternyata makhrajnya tidak sesuai, ya. Membacanya tidak sesuai dengan kaidah membaca. Nah, begitu diingatkan, loh, saya kan yang penting ikhlas. Yang penting kan ikhlas, ya. Misalnya yang populer yang sering saya contohkan, Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Nggak ada itu bacaan seperti itu kan. Rabbana ya Rabbana, nggak ada itu. Harusnya kan Rabbana, kan itu ya. Rabbana dzalamna anfusana, nggak ada itu. Anfusana, kan gitu ya. Nah, ketika diingatkan, loh, yang penting kan ikhlas. Nah, belum cukup. Ikhlas saja belum cukup. Harus ada unsur benar. Ya. Benar juga belum cukup, harus ada unsur ikhlas. Amalannya sudah benar, sesuai dengan syariat, ya. Tetapi tidak ikhlas karena Allah, ya. Itu juga tidak diterima. Sebanyak apapun amal kita, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Inilah ujian kita. Jadi ikhlas itu pada dasarnya ujian kita dalam beramal. Maka Gus Baha itu memberikan contoh ekstrim, ya, pernah memberi contoh. Jadi bisa jadi ada orang yang semalam suntuk, dia sholat tahajud, ya, sholat tahajud, tapi dia malah paginya dia tidak dapat pahalanya hilang semua, ya. Gara-gara apa? Gara-gara apa diantaranya? Gara-gara ria, gara-gara pamer, ya, gara-gara ujub. Nah, ini ujian orang beribadah, ya. Bisa jadi orang yang semalam suntuk sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, paginya ujub, ria, hilang pahalanya, malah dapat dosa kan. Ria itu kan perbuatan dosa, ya. Sebaliknya bisa jadi ada orang sepanjang malam berbuat maksiat,
Bermaksiat kepada Allah ya, bermaksiat kepada Allah. Ya, lek-lekan ya, malam suntuk, ya. Dengan misalnya lah aktivitas yang ini yang maksiat. Pagi-paginya dia bertobat. Tobat itu merupakan ibadah. Jadi tobat itu ibadah yang bernilai pahala. Ya. Jadi tobat itu, seseorang yang bertobat itu dia mempunyai keuntungan. Yang pertama, dosanya diampuni karena tobatnya itu. Yang kedua, karena tobat itu merupakan perintah Allah, maka tobat itu ibadah, dia dapat pahala. Jadi bisa jadi orang yang bermaksiat sepanjang malam, pagi-paginya dia dapat pahala karena dia bertobat. Bisa jadi orang yang sholat tahajud sepanjang malam, dia malah pagi-pagi dapat dosa karena dia ria. Maka ikhlas ini merupakan ujian berat bagi orang yang beramal. Ya, jadi jangan dikira ikhlas itu gampang. Ya, makanya ini kita bermuhasabah, sudahkah kita mengikhlaskan semua aktivitas hidup kita hanya semata-mata kepada Allah. Nah, kalau begitu ikhlas itu apa sih? Ya, ikhlas itu apa sih? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, itu menjelaskan nadharul aqyasu fit tafsiril ikhlas walam yajidu khairu hadza antakuna harakatuhu wa sukunuhu wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Orang-orang cerdas, aqyas itu kan cerdas, orang-orang cerdas mencari tahu tentang pengertian ikhlas, menggali, mengkaji ikhlas itu sebetulnya apa ya. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan ya, bahwa ikhlas itu gerak-gerik dan diamnya ya, secara zahir dan batinnya semata-mata hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Dia bergerak dalam rangka mencari ridho Allah. Dia diam dalam rangka mencari ridho Allah. Zahirnya dalam rangka mencari ridho Allah. Batinnya dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi orang diam, ya, orang diam itu asalkan dia tahu ilmunya bisa menjadi ibadah, ya, bisa menjadi ibadah. Orang diam ketika diajak hibah oleh temannya itu ibadah. Temannya pada ngajak hibah kita diam saja, nggak nanggapi, itu ibadah. Jadi tarkul maksiyah. Tarkul maksiat itu menghindari maksiat atau meninggalkan maksiat itu ibadah. Ya. Jadi meninggalkan maksiat itu ibadah. Diam, nggak ngapa-ngapain itu ibadah. Disuguh minuman, putihan, ya, yang lain pada minum, ya, diem saja, nggak nyentuh, ya, diem saja nggak nyentuh. Tarkul maksiyah namanya, menghindari maksiat itu ibadah, dapat pahala. Jadi menghindari maksiat itu dapat pahala. Ya. Ada orang baca Quran kayak tadi, ya, baca Quran dari tadi, terus kita duduk diam saja duduk mendengarkan, dapat pahala, ya kan? Karena tahu ilmunya kan, tahu ilmunya, diamnya dalam rangka memenuhi perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila dibacakan Al-Quran maka perhatikanlah ya, dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi diam dalam rangka memenuhi perintah Allah berarti kan diam dalam rangka melakukan perbuatan yang benar. Ikhlas karena Allah, maka diam itu ibadah. Diam ketika mendengarkan khutbah Jumat itu ibadah. Jadi ketika ada khutbah Jumat kemudian panjenengan hadir ya, tapi ketika imam sedang berkhutbah terus panjenengan baca Quran sendiri-sendiri, baca Qurannya keras lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bukan ibadah itu, ya, bukan ibadah. Yang ibadah justru yang diem, ya, gitu ya. Jadi diem bisa menjadi ibadah asal tahu ilmunya, asalkan memenuhi dua syarat tadi. Karena Allah benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Diam dalam kondisi itu memang diperintahkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yahtubu faqad lahot." Jika kamu berbicara dengan temanmu di hari Jumat, diamlah. Diam. Diam. Padahal imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Sia-sialah Jumatmu. Gak ada nilainya Jumatnya itu. Jumatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, kalau hadis ini dipahami secara tekstual, bahaya juga. Yang tidak boleh kan yang mengatakan diam. Diam. Kalau mengatakan yang lain kan berarti boleh. Itu satu contoh bagaimana memahami dalil ya. Jadi dalil itu memang bisa ditafsirkan sesuai dengan keperluan, ya. Sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kemampuan, ya kan? Itu. Jadi itu yang tidak boleh kan yang menegur orang diam. Kalau ngobrol ketawa kan nggak ada dalilnya. Itu ya. Ya, saya kadang-kadang heran juga ketika ada orang dikasih dalil, diberi penjelasannya, terus ada yang komentar begini, wah itu penjelasannya nggak cocok gitu, nggak sesuai dengan dalil, penjelasannya keliru. Kadang-kadang ketawa sendiri. Ya karena memang dalil itu tergantung pada siapa yang menafsirkan. Kalau ada, meskipun itu ulama ahli hadis yang menafsirkan, kita tidak cocok kan bisa saja, wah itu penafsirannya nggak cocok itu. Ya. Gitu. Cuman kemudian orang kan bertanya, lah kamu itu siapa bisa menyalahkan ulama kan? Ya itu yang terjadi. Maka itu ya, memahami dalil itu juga tergantung kepada siapa yang menafsirkan. Ya. Contoh ya, jadi diam itu bisa menjadi ibadah asalkan sesuai dengan. Nah. Kemudian yang kedua, puasa bisa menjadi perbuatan maksiat. Puasa kalau tidak terpenuhi dua syarat. Seorang istri yang puasa sunnah ada syarat yang tidak terpenuhi, ya bisa menjadi haram dia hukumnya. Syaratnya apa? Dia harus izin suami. Ya, harus izin suami. Seorang istri itu mau puasa sunnah harus izin suami. Maka ketika dia puasa tanpa izin suami, maka puasanya jadi haram. Itu. Jadi tidak mesti puasa itu ibadah, belum tentu. Lagi, seorang istri yang sholat tahajud di malam hari bisa jadi dia bukan ibadah, dia berbuat maksiat. Karena apa? Dia mengabaikan panggilan suami. Ini ilmu-ilmu yang seperti ini sangat sulit diterima oleh masyarakat. Makanya harus diulang-ulang terus ya. Seorang istri biasanya lebih memilih sholat tahajud, baca Quran daripada memenuhi panggilan suami. Dianggapnya kalau tahajud itu sudah segala-galanya. Tahajud itu amalan yang utama, tapi dalam situasi dan kondisi tertentu kalah dengan memenuhi panggilan suami. Karena memenuhi panggilan suami itu wajib. Ya, ya jadi ibadah itu seperti itu. Anda bermedsos, medsos itu bisa menjadi ladang amal, bisa menjadi ladang maksiat. Jadi itu ladang maksiat. Maka ketika kita bermedsos, selalu kontrol dalam diri kita. Saya ikhlaskah? Sudah ikhlaskah saya dalam bermedsos? Apakah saya komen ini dalam rangka ikhlas karena Allah? Apakah saya posting ini ikhlas karena Allah atau tidak? Jangan-jangan saya posting ini karena emosi. Ya, jangan-jangan saya komen ini karena emosi. Ya, itu harus terkontrol. Ini saya posting ini semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi ibadah. Ya, posting di medsos memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bernilai ibadah dan menjadi ladang pahala buat pelaku. Nah, tadi ikhlas ya, ikhlas sudah. Kemudian ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Mungkin kan kita ingin mengukur ya, mengukur diri kita itu sudah termasuk ikhlas atau belum? Ya, sudah termasuk ikhlas atau belum?
Yang pertama ukurannya ya dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Salah satu min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri keikhlasan atau tanda-tanda keikhlasan pada diri seseorang itu 3. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amati. Sama saja bagi dia, ya, sama saja bagi dia apakah dia dipuji atau dicaci. Artinya orang ikhlas itu ketika melakukan amalan apapun, perbuatan apapun, dia tujuannya semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kedua, yang dia lakukan sudah terukur sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang komentar, mencaci atau memuji, tidak berpengaruh bagi dia. Ya kan angel. Angel apa angel ya? Angel, ya. Biasanya kan di kelompok manapun, di organisasi manapun kan ada seksi yang tidak tertulis. Seksi apa itu? Seksi yang tidak tertulis. Seksi maitu. Iya kan? Ada itu mesti anak si maitu ya. Terus kesel-kesel ya. Di maitu tok ya gitu. Nah kalau kita tidak ikhlas, tadi tidak punya ciri keikhlasan, ya kita mundur, mungkret. Resiko, orang berbuat itu pasti ada resiko. Ada yang pro dan kontra. Nah, kalau dia tidak punya cantelan, ya, cantelan, nggak masalah, saya pro dan kontra, yang pro dan kontra nggak masalah, yang penting Allah ridho. Orang lain gak ridho nggak masalah, ya, yang penting Allah ridho. Jangan dikira seorang ustadz itu kalau menyampaikan ilmu itu mesti diridhoi manusia, semua manusia ridho. Mesti, tidak mesti. Ya. Banyak jamaah-jamaah yang kadang-kadang komplain, protes ya itu. Ya. Nah, itu kadang-kadang ujian juga. Kadang-kadang timbul juga apa ya, semangat untuk lah berkat kita sing kira-kira sing kepenak-penak bae sing disampaikan dan itu saya bisa membuktikan kalau saya buka di YouTube itu kayak ustadz main disenangi jamaah ini yang ngomongnya. Akhirnya dia tidak menyampaikan ilmu yang sebenarnya itu loh, karena dia mencari ridho manusia. Itu saya mau pelajari, iya ya. Berarti kalau saya seperti itu juga sama kan. Nah, terus dipikir-pikir lagi, terus saya untungnya apa kalau diridhoi manusia, ya kan? Sudia ora itu ya, seperti itu. Jadi inilah, jadi ciri yang pertama itu sudah berat loh. Kita berbuat sesuatu, mencari ridho Allah, tapi membuat orang tidak ridho, itu kan berat ya. Yang tidak ridho adalah orang dekat, keluarga, saudara, teman dekat. Waduh, susahnya luar biasa itu. Nah, itu ya. Ya, seperti ini. Akhir-akhir ini ada orang minta rekomendasi mau dapat bantuan. Dapat bantuan sebuah yayasannya itu malah dikelola oleh orang-orang NU ya, tapi bukan yayasan itu, tapi yang mau dapat bantuan syaratnya minta rekomendasi kepada PCM. Lucu. Nah kebetulan yang itu kan teman dekat yang ngaju, Pak ini minta tolong, minta rekomendasi. Hubungannya apa PCM karo yayasan kiye? Tolonglah, ini soalnya ini syarat pencarinya harus dari situ. Bukan kayak gue. Ya, kanca perak kan? Oh, ya saya jawab, nggak bisa lah seperti itu ya. Akhirnya kira-kira reaksinya gimana? Ya seperti itu, memang ujiannya begitu. Berat ya. Jadi itu kadang-kadang hal seperti itu muncul ya. Seorang pimpinan ya, itu ketika harus memutuskan sesuatu pasti itu menimbulkan pro dan kontra. Nah, kalau kita tidak punya cantelan ya, dari kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah kan muspro ya kan, nggak ada untungnya sama sekali, wong mesti ada pro dan kontra sih ya. Itu yang pertama. Ciri yang kedua ya, wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali.
Orang ikhlas itu lupa melihat amalnya sendiri. Ya. Lupa melihat amalnya sendiri. Ya. Jadi kalau sudah beramal sudah sholat tahajud ya sudah, itu sholat tahajud itu urusan kita sama Allah. Orang lain mau lihat apa enggak? Ya, bukan urusan kita. Sholatnya sudah di tempat sepi, di waktu yang sepi, ya. Malah diposting, dipoto, chat, ya lagi tahajud, alhamdulillah. Saya kan ada grup, di grup itu, iya alhamdulillah, kalau tahajud sudah dilaksanakan. Ada loh. Banyak. Iya kan? Nah itu seperti itu. Ngapain gitu loh, seperti itu. Artinya apa? Orang ikhlas itu kita rela dianggap jelek oleh orang lain. Ya, artinya kita dianggap kurang beramal gitu loh. Itu yang berat kan itu. Ya. Kurang beramal. Jadi kita mau dinilai sholat tahajud apa tidak, dinilai puasa atau tidak, itu urusan orang lain ya. Ya, yang penting Allah tahu kita sholat tahajud, Allah tahu kita puasa. Jadi orang ikhlas itu dia akan berusaha menyembunyikan amalnya sebagaimana dia menyembunyikan aibnya. Angel kan? Nah, kita kan kalau punya aib pengennya disembunyikan ya. Tapi sebaliknya kalau kita punya amal kan pengennya bisa nengok orang hati ya. Yang kira apa asli ini loh. Jadi kita dikatakan orang baik atau orang tidak baik bukan urusan kita, kan angel itu. Susah loh, itu jujur saja itu berat loh. Ya. Kita infak kan pengennya orang, saya nggak enak ya kalau saya nggak infak ya. Saya ketua PCM lo kan orang infak. Iya Pak, itu susah. Ya, seperti itu. Jadi makanya harus terus kita luruskan niatnya. Niat kita harus terus diluruskan. Ya, jadi kita tidak peduli pujian, kita juga tidak alergi terhadap cacian, juga kita tidak berharap amalan baik kita diketahui orang lain. Perkara orang lain tahu sendiri dari orang lain itu anggap saja sebagai perskot. Ya, anggap saja sebagai perskot. Kedua, yang ketiga, ya, waktu itu usawabi fil akhirah. Orang Islam itu dia hanya ingin mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Dia tidak mengharap pahala dunia, dia mengharap pahala akhirat. Jadi ketika dia beribadah, orang lain memberi penghargaan, memberi upah atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya. Menolong orang, membantu orang lain, membantu kesulitan orang lain, tidak peduli apakah orang itu membalas kebaikan kita atau tidak. Jadi kita menolong orang lain bukan karena orang lain itu, tapi kita menolong orang lain karena Allah. Ya, maka kita dapat balasan, minta balasannya dari Allah, dan balasan dari Allah bisa jadi lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang yang kita tolong itu dengan cara yang tidak diduga-duga. Ya, itu. Jadi seperti itu. Maka ketika ada caleg ya, caleg kemudian mencari simpati warga dengan cara membantu masjid, misalnya karpet ya, karpet masjid dengan harapan mendapatkan simpati, kemudian nanti didukung ya, berarti dia mengharapkan pahala akhirat atau mendapatkan dukungan suara? Nah, suara. Maka ketika dia tidak jadi, kemudian datang lagi ke masjid, karpetnya diambil, betul itu. Percuma sih nggak ada pahalanya. Secara hukum betul. Percuma hanya menaik orang ikhlas kok. Kecuali setelah itu kemudian diluruskan lagi niatnya. Sudah Pak, ini saya ikhlas ya. Diniatkan ikhlas, diluruskan lagi niatnya. Tapi kalau dia nggak bisa meluruskan niatnya, dia ambil saja nggak apa-apa itu. Karena dia tidak ikhlas. Jadi itu ya. Ternyata ikhlas itu tidak mudah. Pada dasarnya orang melakukan sesuatu ada keinginan untuk dipuji. Itu yang tantangan kita yang paling berat. Kita kalau kita berbuat baik, inginnya orang tahu kalau kita itu orang baik, ya kan?
Yang ketiga, kita menolong seseorang, pengennya orang yang kita tolong itu membalas. Paling tidak ketika tidak membalas secara materi, membalas dengan sikap, ya kan? Itu orang yang sering diberi akhirnya dengan kita hormat, gitu kan? Ya, pengennya seperti itu, nurut, ya, seperti itu. Itu kan berarti ya tidak dalam rangka mencari pahala di akhirat. Jadi itu sebagai renungan buat kita semua, termasuk bagi yang berbicara ini, memang sulit sekali mengendalikan ikhlas, dan itu diakui oleh para ulama betapa sulitnya mengendalikan keikhlasan. Maka ada seorang ulama, saya lupa namanya, ketika ditanya, bagaimana kamu puasa? Apa puasa sunnahnya gimana? Puasanya gimana? Nah, dia ngeles, Rasulullah kalau puasa gitu loh, dia biasanya puasa hari Senin, hari Kamis. Kalau kamu gimana? Para sahabat biasanya kalau puasa kayak gitu, nggak pernah. Iya, saya puasanya begini-begini, nggak dijawab secara langsung, karena takut di situ akan muncul ujub, ya, bangga menceritakan ibadahnya, bangga itu juga ujub, itu juga berat juga. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bekal kita dalam melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan seluruh aktivitas hidup kita, sikap kita itu senantiasa memenuhi dua syarat: ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.